Adapun yang melatar belakangi dari pemilihan topik ini adalah kesadaran promovendus bahwa bagaimana meningkatkan kemanfaatan keberadaan diri serta peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat ini, baik secara lokal, global. Yang pertama yang kami sampaikan adalah bagaimana situasi sosial kemasyarakatan yang ada pada saat ini, yang kami ingin sekali agar setiap keberadaan kita memberikan kontribusi dan manfaat di dalamnya. Dan kemudian kita menyikapi situasi dan kondisi bahwa bagaimana pandemik COVID-19 telah menyebabkan situasi perubahan secara global pada saat ini. Dan tentunya terkait dengan hal ini, kami ingin menyoroti pula di antara lingkungan usaha yang ada, yaitu faktor ketiga, kepemimpinan. Nah, kemudian di dalam konteks ini tentunya kami mencoba mengambil beberapa pendekatan di dalamnya. Namun hal ini, apa yang kami lakukan di sini adalah tidak terlepas dari apa yang kami dapati di dalam surah Toha, khususnya pada ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka haditsu Musa. Di mana ayat ini sudah sejak lama sekali mempengaruhi promovendus di dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga memantapkan hati bahwa di dalam memilih disertasi yang disajikan pada saat ini adalah dengan kepemimpinan transformasional dalam strategi komunikasi Nabi Musa perspektif Al-Quran, maka kami menyampaikan penelitian dan pengkajian melalui teori-teori yang ada, di mana kita mendapati bahwa banyak sekali teori yang telah mengemukakan mengenai kepemimpinan transformasional ini sendiri. Dan kemudian kita mendapati pula bahwa untuk terjadi perubahan dalam masyarakat, kami mengutip pula atas apa yang telah disampaikan oleh Tom Peters, bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya perubahan budaya, yaitu yang pertama masalah values, kemudian sistem, dan kemudian masalah leadership. Dan kemudian kami melihat pula bahwa di antara model-model transformasional yang ada, maka kami melihat bahwa bagaimana memadukan antara apa yang telah dikemukakan oleh Tom Peters dengan kerangka seperti yang apa kami sampaikan pada saat ini. Namun dalam hal ini, sesuai dengan apa yang telah kami pilih, bahwa perspektif Al-Quran yang kami usung dan kami kedepankan adalah bagaimana melihat dari teori-teori yang telah ditemukan yang ada, baik menyangkut masalah kepemimpinan ataupun masalah komunikasi dengan segala sesuatu yang terkait, yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kami mencoba menjembatani atas apa yang terdapat dalam konsep kepemimpinan dan komunikasi di dalam Al-Quran, maka kami menemukan banyak sekali ayat-ayat yang bertali temali dan saling usung-mengusung dan menghadirkan sebuah pendekatan yang sangat baik sekali untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari contoh yang kami dapati dari banyaknya ayat yang disajikan dalam Al-Quran, di dalam kepemimpinan Al-Quran, ada beberapa terminologi yang telah dikedepankan, baik menyangkut masalah roh, khalifah, ulil amri, imamah, dan aulia. Dan begitu juga banyaknya pilihan komunikasi, yaitu qaulan sakila, qaulan sadida, qaulan balila, qaulan ma'rufah, dan qaulan lainnya. Nah, namun hal yang menarik sekali bagi kami semuanya adalah ketika kami mengkaitkan hal ini dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Musa, ada dua jendela yang kami gunakan di dalam membedah masalah kepemimpinan dan khususnya komunikasi Nabi Musa. Yaitu yang pertama kami melihat bagaimana etape yang dilalui oleh perjalanan kehidupan Nabi Musa dan betapa lengkapnya Al-Quran menyajikan tentang keberadaan Nabi Musa semenjak kelahirannya sampai dengan akhir hayatnya pun disajikan secara lengkap. Dan kemudian sebagai jendela kedua yang kami gunakan adalah bagaimana menggunakan konsep stakeholders di dalam membedah dan mendapati nilai-nilai dalam kehidupan Nabi Musa itu sendiri. Sebagaimana kita dapati beberapa stakeholders utama dalam hal ini, bukan hanya Fir'aun, namun juga kita bisa melihat bahwa terdapat istri Fir'aun yang luar biasa, kroninya, dan kita mendapati pula bahwa bagaimana para pesihir itu sendiri atas izin dan rahmat Allah kemudian mendapatkan hidayah dan mengakui Tuhannya Musa dan Harun. Dan bagaimana pula Allah melengkapi untuk pembelajaran kita semuanya di dalam kehidupan Nabi Musa. Allah menyajikan secara lengkap tidak hanya keberadaan ibunya, tetapi Allah hadirkan saudara perempuannya, Allah hadirkan saudara laki-lakinya yang juga Nabi Harun alaihissalam. Dan juga kemudian kita bisa mendapati bagaimana pertemuan dengan istrinya yang luar biasa, yang sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah keluarga Nabi Syuaib alaihissalam. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana dinamika perjalanan kehidupan Nabi Musa ketika kita melihat bagaimana interaksinya dengan kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel, baik sebelum Nabi Musa
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan kemudian membawa Bani Israel untuk hijrah menuju Palestina. Nah, setelah memperhatikan betapa signifikannya atas yang kami dapati dengan menggunakan dua jendela, yaitu fase kehidupan maupun stakeholders pada kehidupan Nabi Musa, dan kemudian menggunakan beberapa kakak teori yang selama ini kami pelajari khususnya dalam konsep manajemen strategi, maka kami mencoba menggunakan jendela konsep manajemen strategi itu di dalam memotret apa yang kami dapati di dalam kehidupan Nabi Musa. Ternyata Masya Allah kita bisa mendapati secara rinci dan begitu detailnya terdapat aspek-aspek yang menyangkut masalah visi, misi, strategi, dan tentunya values yang merupakan landasan dan kerangka dari perjalanan kehidupan Nabi Musa. Kita bisa melihat bahwa bagaimana di dalam strategi komunikasi Nabi Musa, Allah hadirkan begitu lengkapnya untuk menjadi pilihan bagi kita semuanya untuk kita terapkan nanti dalam kehidupan masyarakat. Bahwa tidak hanya disajikan strategi spiritualitas, tetapi Allah menyajikan pula untuk menjadi contoh kita semuanya adalah strategi perkataan Nabi Musa, strategi pendengaran yang sangat signifikan, kemudian strategi media, peralatan-peralatan yang ada, bagaimana kita meningkatkannya secara optimal. Sebagaimana kita dapati misalnya dalam sejarah, dalam perjalanan mengenai tongkat Nabi Musa, ternyata Allah menjadikan tongkat Nabi Musa bukan hanya tongkat sederhana untuk memukul ataupun mengambil dedaunan untuk hewannya, tetapi Allah menjadikannya begitu luar biasanya kemudian. Dan kemudian kita mendapati pula bahwa di dalam membangun komunikasi tidak terlepas dengan strategi kemitraan yang diterapkan oleh Nabi Musa. Dan betapa dalam perkataan-perkataannya Nabi Musa begitu piawainya sehingga menetapkan pada waktu mana yang terbaik dan pada tempat mana yang terbaik untuk melakukan pembicaraan dengan Fir'aun yang dihadiri pula oleh komunitas masyarakatnya dalam jumlah yang sangat besar itu. Namun, the last but not least adalah bagaimana karakter Nabi Musa yang tidak berbeda dengan karakter para nabi, rasul, dan yang lain, yaitu fatanah, amanah, siddiq, dan tabligh. Itu juga adalah merupakan faktor penentu di dalam keberhasilannya. Dan pada akhirnya kami sampaikan bahwa dari apa yang telah kami teliti dalam perjalanan disertasi ini, maka sesungguhnya pada diri Nabi Musa, beliau adalah merupakan pemimpin transformasional sejati, di mana bahwa beliau bukan sekedar pemimpin, tetapi beliau melakukan perubahan yang sangat luar biasa dan bahkan efeknya sampai dengan kehidupan kita sekarang ini. Dan betapa berbedanya antara dengan pemimpin transaksional, bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa semata-mata hanya melaksanakan atas apa yang telah diamanahkan dan diperintahkan Allah kepadanya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa dengan kerangka teori yang kita dapati khusus dalam konsep manajemen strategi sekarang ini, bahwa sesungguhnya kita bisa membingkai dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, menggambarkan begitu jelasnya mengenai visinya, misinya, values, serta strategi komunikasi yang sangat efektif. Dan kemudian dari berbagai strategi yang ada, kami mengedepankan bahwa mendengarkan merupakan faktor utama keberhasilan dalam komunikasi. Di mana selama ini kita mendapati bahwa kegagalan komunikasi itu diantaranya adalah dikarenakan tidak optimalnya kita memanfaatkan potensi untuk mendengarkan itu. Mendengarkan bukan hanya mendengarkan dengan telinga kepala, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendengarkan dengan mata hati kita dan mendengarkan secara seksama, secara spiritualitas untuk mendapatkan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami